Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dewi Amala Putri dari kelas PS3A, Prodi Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Secara umum, dalam pengelolaan atau manajemen zakat terdapat 3 kegiatan utama, yakni penghimpunan zakat, pengelolaan dan investasi, serta pendayagunaan zakat. Pendayagunaan mempunyai bagian terpenting dalam kegiatan organisasi pengelola zakat atau OPZ. Yang tampak di masyarakat, program pengelolaan zakat cenderung terpaku pada sifatnya yang sosial murni atau sekali kegiatan seperti berbagi sembako. Padahal, kegiatan ini memiliki atau menimbulkan kesan yang kurang memaksimalkan fungsi dari adanya organisasi pengelola zakat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan utama pendayagunaan dana, yang terdiri dari yang pertama yaitu penentuan penerima dan alokasi zakat atas mereka. Amil harus paham dan sepakat mengenai indikator mustahik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, skala prioritas pemilihan mustahik dan porsi pendistribusian zakat kepada setiap kelas mustahik. Yang kedua, area distribusi. Para sarjana muslim setuju bahwa distribusi zakat harus dilakukan di daerah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta tabi'in. Pengalihan zakat ke daerah lain dalam kondisi masih adanya beberapa muzaki di wilayah lokal, maka hal ini adalah dilarang dan bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikecualikan jika ada penerima yang layak di wilayah lain dan wilayah lokal telah terpenuhi. Yang ketiga yaitu indikator kinerja amil zakat. Indikator kinerja organisasi pengelola zakat atau OPZ diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga berfungsi dengan baik. Sebagaimana amanahnya, indikator harus mencangkup beberapa bidang utama seperti periode penghimpunan, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional untuk pengumpulan dana, kualitas tata kelola, kualitas program pencarian, dana maksimum yang diperolehkan untuk dipertahankan atau dibawa, dan lain-lain. Dalam membayar zakat, kita harus mengetahui terlebih dahulu kemana kita harus memberikannya. Berikut terdapat 8 golongan penerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta benda dan pendapatan atau pekerjaan minimal 3 dari 5 kebutuhan masalah dasar tidak terpenuhi. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang kekayaan dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kurang dari nisab. Yang ketiga yaitu amil. Mereka adalah yang pekerjaannya mengelola zakat dan digaji dari zakat yang setara dengan nilai pasar dari pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam, yang komitmennya perlu diperkuat, bantuan untuk penampungan sementara atau bantuan untuk organisasi melakukan dakwah. Yang kelima yaitu hamba sahaya. Mereka yang dimerdekakan dari budak, pelacuran, dan kekuasaan penindasan dari pihak lain seperti jual beli manusia. Yang keenam yaitu khorimin. Mereka yang berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Dan mereka yang memiliki pinjaman leasing, kartu kredit, pinjaman, pendidikan, atau pinjaman usaha yang tidak termasuk khorim. Yang tujuh yaitu fisabilillah. Adalah kegiatan dakwah individu atau organisasi yang dilakukan oleh universitas, sekolah, dan asosiasi yang membantu pengembangan muslim, khususnya mahasiswa dan pemuda. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Mereka adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau perantauan dan tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kebutuhan dasar selama perjalanannya. Yang selanjutnya yaitu landasan program strategi penyaluran pendayagunaan zakat, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Perbasnas Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam Outlook Zakat Indonesia 2022, pendayagunaan difokuskan pada 3 program yang saling beririsan, juga dengan program pendistribusian yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah penerima manfaat pada tahun 2020 terhitung mencapai 16,5 juta orang dengan penerima manfaat terbesar dari program yang bersifat karitatif yaitu program sosial kemanusiaan sebesar 49,9%, sedangkan penerima manfaat yang terendah adalah yang bersifat produktif yaitu program ekonomi yang hanya sebesar 5,2%. Penerima manfaat atas penyaluran zakat tahun 2022 secara nasional seperti pada tabel berikut. Penerima manfaat pendistribusian secara nasional sebanyak 28.850 jiwa, penerima manfaat pendayagunaan sebanyak 500 jiwa, dan penerima manfaat zakat fitrah kurban, DSKL, dan lain sebagainya sebanyak 18.300 jiwa. Adapun program prioritas pendayagunaan nasional tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi desa yang terdiri dari balai ternak dengan program peternakan ayam, lumbung pangan dengan program perkebunan jagung dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Yang kedua yaitu ekonomi perkotaan yang terdiri dari Z-Chicken, Bank Zakat, dan Z-Mart. Berikut terdapat 5 tips menunaikan zakat dengan tepat sasaran. Yang pertama, kenali jenis zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, ketahui syarat-syarat muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, keluarkan zakat sesuai dengan kadar nisab. Yang keempat, hitung zakat terbaikmu dengan kalkulator zakat. Dan yang kelima yaitu pilih lembaga zakat yang terpercaya. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.